Halo, kali ini kita ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi di channel YouTube Andi Setiabudi. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tokoh idola saya sejak kecil, tokoh yang sangat saya kagumi dan membutuhkan waktu sekitar 15 tahun lamanya bagi saya untuk bisa bertemu langsung dengan beliau. 15 tahun, bisa dibayangkan. Butuh perjuangan yang sangat-sangat panjang. Tokoh yang saya maksud adalah Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno yang merupakan Wakil Presiden Indonesia ke-6. Beliau menjabat pada tahun 1993 sampai dengan 1998. Kenapa saya mengagumi beliau? Karena sejak kecil saya selalu mendapat cerita dari orang tua saya, terutama ayah saya, mengenai sosok beliau. Kebetulan ayah saya merupakan teman beliau sewaktu di Surabaya ketika masih muda. Beliau selalu menceritakan kepada saya, maksudnya ayah saya selalu menceritakan kepada saya bahwa Pak Tri itu adalah orang yang baik, ganteng, dan pintar secara akademis. Jadi tidak heran kalau Pak Trisutrisno bisa sukses baik di TNI sehingga akhirnya hingga menjabat sebagai wakil presiden. Saya pertama kali berusaha menghubungi Pak T itu sekitar tahun 1998. Itu pertama kali saya mencoba menghubungi beliau. Pada saat itu saya menghubungi tentu saja belum ada teknologi canggih seperti email, itu belum ada, apalagi sosial media. Jadi waktu itu saya menghubungi melalui surat. Tapi kalau kita kembali lagi ke belakang, saya ingat pada tahun 1993 pada saat ayah saya itu memberikan hadiah kepada Pak Trisutrisno, bukan hadiah sih, lebih kepada ucapan selamat atas dilantiknya beliau sebagai wakil presiden. Seumur hidup saya, baru kali itu ayah saya memberikan atau mengirimkan ucapan bunga kepada wakil presiden terpilih. Sebelumnya saya tidak pernah tahu ayah saya mengirimkan ucapan selamat untuk wakil presiden maupun presiden. Tapi khusus pada saat Pak Trisutrisno dilantik, saya ingat ayah saya membeli sebuah bunga, harganya kalau nggak salah berapa ya, pada tahun 90-an tuh nggak salah 200.000 apa, bunganya lumayan besar saya ingat tuh, dan dikirimkan ke rumah dinas beliau di Jalan Diponegoro Menteng. Kurang lebih seminggu kemudian, saya ingat ada sebuah surat datang dengan kop sekretariat negara dan ada logo Wakil Presiden Republik Indonesia di sebelah kiri atas amplopnya, saya ingat itu. Dan begitu dibuka isinya adalah ucapan terima kasih atas ucapan yang kiriman bunga yang dikirimkan oleh saya kepada beliau. Dan saya masih ingat dalam surat balasan dari Pak Trisutrisno tersebut juga ada tanda tangan asli, tulisan tangan dari Pak Trisutrisno. Saya ingat itu. Sayangnya balasan surat tersebut sepertinya sih sudah hilang, bahkan mungkin sudah dibuang pada saat itu, karena mungkin kita tidak pernah kepikiran sih untuk menyimpan. Padahal kalau masih disimpan, wah, pasti sangat priceless menurut saya. Mungkin di sana ada juga yang masih menyimpan ya, maksudnya pernah mengirimkan kepada beliau, dibalas, lalu disimpan balasannya itu. Saya malah punya balasan ucapan terima kasih dari Pak Budiono sama Pak Yusuf Kalla, saya punya. Tapi kalau Pak Trisutrisno saya belum punya, saya untuk ucapan terima kasih untuk event tertentu. Nah, jadi setelah reformasi, tepatnya setelah 21 Mei 1998, kan situasi politik kan berubah itu. Politik, ekonomi, sosial itu berubah semua.
di tahun 98. Jadi dari yang biasa negara itu tenang, tertib, tiba-tiba jadi banyak demo di mana-mana. Bahkan pada saat itu saya ingat hampir tiap hari itu ada demo. Pada saat itu kan usia saya masih 15 tahun, 15 tahun tuh masih, selama 15 tahun saya hidup pada saat itu tidak ada yang namanya demo di Jakarta maupun Indonesia. Baru setelah Pak Harto lengser, demokrasi dan reformasi di mana-mana, akhirnya banyak orang demo. Ya sebenarnya itu merupakan hak warga negara, cuman sayangnya sih kalau menurut saya sih sekarang sudah agak kebablasan ya. Jadi kadang demo tidak pada tempatnya, mengganggu, nah itu masalahnya. Kalau zaman Pak Harto, kalau dipikir jarang sekali ada demo, walaupun kita ya semua kan ada kelebihan dan kekurangan ya, tapi kalau boleh ya, jujur sih saya lebih seneng di masa Pak Harto sih. Harga kebutuhan termasuk stabil, walaupun memang ada korupsi, tapi kan kita tidak, ya sekali lagi semua itu adalah di tiap pemerintahan itu ada kelebihan dan kekurangan gitu. Ya mari kita berdoa saja semoga siapapun yang memimpin negeri ini bisa membawa rakyatnya kepada kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Amin. Oke, baik lagi ke soal Pak Trisutrisno. Jadi setelah tahun 1998 itu saya mencoba berulang-ulang mengirimkan surat permohonan untuk bertemu beliau, dan itu tidak pernah ada balasan. Terus itu saya tuh sampai dengan tahun 2013, saya ingat itu. Saya udah lupa sudah berapa puluh surat saya kirimkan ke alamat rumah beliau yang ada di Menteng. Tidak perlu saya sebut alamatnya ya, tapi saya pernah datang ke rumahnya. Saya pernah mengirimkan surat secara langsung, tidak ada respon. Bahkan ya, pada beberapa tahun yang lalu, sebelum saya bisa bertemu Pak Trisutrisno, saya sempat itu menunggu di depan rumah Pak Trisutrisno hanya demi bisa bertemu dan memfoto dengan beliau. Boleh percaya boleh tidak, saya pernah juga izin untuk sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa. Pada waktu itu saya kebetulan kantor saya berada di kawasan Menteng saat itu, jadi saya izin untuk sholat Jumat di agak jauh dari kantor dengan harapan bisa bertemu beliau, tapi tidak bisa bertemu beliau juga kan, tidak. Jadi bisa dibilang benar-benar susah pada saat itu, perjuangannya benar-benar susah gitu. Walaupun ada beberapa kenalan saya yang merupakan mantan TNI juga berkata kepada saya, Pak itu orangnya baik kok, dia kalau ada orang minta foto pasti dikasih. Tapi karena mungkin pada saat itu saya memilih prosedur resmi, jadi mengirimkan surat permohonan resmi, jadi kayaknya ada saja hambatannya. Bahkan pada saat itu saya pernah mengirimkan surat dengan alasan ingin membuat sebuah buku dan membutuhkan keterangan dari atau informasi dari Pak Trisutrisno. Nah, tapi balasannya lucu malah. Saya masih ingat dan saya masih menyimpan balasan suratnya. Yang balas adalah salah satu staf pribadi beliau. Dibalasnya seperti ini. Mohon maaf, Pak Tri tidak bisa bertemu karena usianya yang sudah sepuh, jadi kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Jadi untuk keperluan atau pendapat yang dibutuhkan oleh saya dari Pak Trisutrisno untuk buku tersebut, mohon mengakses dari website tertentu. Saya lupa nama websitenya, tapi suratnya ada saya. Sampai segitunya loh, saking susahnya saya. Akhirnya saya berpikir gimana caranya saya bisa ketemu, karena mungkin sebagian dari teman-teman tahu kalau saya adalah kolektor tanda tangan tokoh-tokoh dunia. Kebetulan saya juga mendapatkan penghargaan dari Museum Eko Indonesia sebagai kolektor tokoh dunia terbanyak di Indonesia pada tahun 2018 silam. Saya ingat dulu pernah berkata kepada teman saya begini, saya lebih memilih bisa bertemu Pak Trisutrisno dibandingkan bertemu dengan pemain bola.
idola saya. Pada waktu itu saya juga suka, kalau ada pemain bola saya suka sering hunting istilahnya ya, atau minta tantangan pemain bola. Banyak sekali yang sudah saya dapat tanda tangannya. Nah, tapi pada saat itu saya ingin sekali bertemu Pak Tri Sutrisno. Kok begitu susahnya gitu, bingung saya. Akhirnya kesempatan itu baru datang pada tahun 2014, dimana pada saat itu momennya adalah pada saat pemilu. Jadi saya dari pagi sekitar jam 7 saya sudah standby di Taman Suropati. Kenapa Taman Suropati? Karena TPS-nya Pak Tri Sutrisno itu ada di Taman Suropati. Saya menunggu dari jam 7 pagi, sampai saya bela-belain saya memberikan suara saya itu pada siang hari demi paginya bisa bertemu Pak Tri Sutrisno. Sebenarnya ide ini sudah muncul pada tahun 2012. Jadi setelah bertahun-tahun, belasan tahun saya berusaha gimana caranya, tahun 2012 saya tiba-tiba muncul ide, kenapa saya tidak mencoba untuk mencegat langsung beliau pada saat usai memberikan suara di TPS. Tapi salahnya pas tahun 2012 saya itu ke TPS rumah saya dulu, baru berangkat ke Menteng, ke Taman Suropati. Akibatnya begitu saya sampai Taman Suropati, ternyata beliau sudah selesai dan pulang. Jadi kata salah seorang petugas kepolisian, wah masa telat, Pak Tri itu tadi pagi udah datang mas, bahkan dia sempat ngobrol sama orang sekitar, ngobrol-ngobrol, nanya kondisi gimana gitu. Dan akhirnya begitu akhirnya saya niat, pokoknya tahun 2014 saya harus bisa bertemu Pak Tri Sutrisno di Taman Suropati Menteng. Itu target saya. Dan benar, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan beliau di Taman Suropati Menteng. Saya ngasih ini saya minta beliau menandatangani foto resmi beliau waktu menjabat sebagai wakil presiden. Ini tantangan asli beliau nih. Jadi beliau juga kaget sih, kok masih menyimpan kertas ini. Ya saya bilang kalau saya mengagumi beliau, dan kebetulan ayah saya ada teman beliau waktu di Surabaya dulu gitu. Akhirnya sejak saat itu hampir setiap pelaksanaan pemilu saya bertemu dengan beliau, baik itu pas pemilu DKI Jakarta tahun 2017, terus ada pemilu presiden, pemilu legislatif. Saya selalu datang ke Taman Suropati pagi-pagi hanya demi untuk bisa bertemu dengan beliau. Itulah kisahnya. Jadi sebenarnya saya sempat membuat sebuah buku tentang pengalaman saya ketika bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh ya. Bukunya sudah nah, ini dia bukunya. Judul bukunya adalah Bersama Presiden dan Wapres. Di buku ini saya menceritakan bagaimana saya bertemu dengan sejumlah gangguan teknis. Ya, jadi di buku ini saya menceritakan bagaimana saya bertemu dengan presiden dan wakil presiden, sejumlah presiden dan wakil presiden. Ada itu Pak Habibie, ada Pak SBY, Pak Budiono, Pak Yusuf Kala, termasuk Pak Tri Sutrisno juga. Sebenarnya saya juga pernah bertemu dengan Bapak Joko Widodo, cuman pada saat buku ini dibuat, kebetulan pada saat itu Pak Jokowi masih menjadi gubernur DKI, jadi belum ada di buku ini. Nah, tapi buku ini bisa teman-teman dapatkan hanya dengan pertama bisa kasih komen di bawah sini, maksudnya beli ya, bukan saya membagikan. Nanti saya akan kasih alamat pemesanannya seperti apa, atau cukup dengan membelinya langsung di nulisbuku.com, www.nulisbuku.com.
itu ada buku ini masih ada situ jual. Ini buku ini. Tuh. Ini tokoh-tokoh presiden dan wakil presiden yang pernah saya temuin. Gitu. Banyak ceritanya di sini. Kalau teman-teman ingin tahu cerita mengenai pertemuan saya dengan tokoh-tokoh presiden, wakil presiden, khususnya dengan Pak T. Sutrisno. Bahkan ada salah satu cerita di mana teman-teman boleh percaya boleh tidak, saya pernah menghabiskan waktu hampir sekitar 20 menit di pos piket penjagaan rumah Pak T. Sutrisno. Itu karena ada miskomunikasi. Akhirnya saya terpaksa harus ke pos pemeriksaan untuk mencari sebuah benda gitu. Jadi pada saat itu saya pernah mendapatkan buku dari Pak T. Sutrisno pada saat itu ya. Buku ini buku ini ada boxnya nih kan. Ini buku ini setelah saya mengajukan beberapa surat, saya jelaskan maksud dan tujuan saya ingin bertemu beliau mengirimkan saya buku ini ya kan. Nah buku ini pada saat saya dapat itu hardcover ini kan box, terus ada bukunya kan, bukunya itu format hardcover. Nah saya ingat pada saat itu saya datang ke rumah beliau dengan maksud untuk meminta beliau menandatangani buku tersebut ya kan. Ternyata begitu saya tiba di rumah beliau itu saya lupa tahun 2013 kalau tidak salah, 2013 saya memang sempat bertemu dengan beliau, tapi beliau hanya melihat saya karena saya menunggu di luar dan beliau datang dari Istana Merdeka pada saat perayaan 17 Agustus pada saat itu. Saya ingat gerbangnya sudah terbuka, mobilnya sudah masuk dan beliau turun bersama Ibu Tuti Sutrisno. Tapi saya tidak berani masuk karena itu sudah melanggar privacy, masuk ke pekarangan rumah orang lain. Jadi saya hanya tepat di depan gerbangnya pada saat pintunya kebuka. Saya ingat Pak T hanya melihat saya, lalu masuk ke dalam dan ajudannya kemudian menghampiri saya. Ajudannya kemudian bertanya, ada perlu apa Mas? Saya bilang kalau saya ingin menyerahkan buku ini untuk ditandatangani. Gitu. Tapi ajudannya bilang oke, tapi tidak bisa sekarang ya, ditinggal aja gitu karena Bapak mau keluar kota setelah ini gitu. Oke, saya tinggal. Kurang lebih sekitar seminggu kemudian, seminggu atau 2 minggu gitu saya dihubungin. Saya diminta datang ke kediaman beliau di daerah Menteng. Dan begitu saya datang, saya menerima buku ini kan. Buku ini dengan boxnya masih sama dan ditandatangani oleh beliau. Maaf, tahun 2011 ternyata. Ini ada buktinya nih saya. Nih. Teman-teman dia percaya ya. Nih. Itu 17 Agustus 2011. Senang dong kalau dapat ditandatangani oleh beliau kan. Saya senang karena ditandatangani beliau pas pada hari 17 Agustus ya kan. Tetapi yang jadi masalah adalah buku yang ditandatangani oleh beliau tersebut ini bukanlah buku yang saya berikan sebelumnya. Percaya nggak? Saya memberikan buku hardcover dengan boxnya, tapi yang saya dapat adalah buku versi soft cover, meskipun dengan tantangan Pak Tri tentunya. Akhirnya saya ngomong tugas piketnya, piket jaga pas pampresnya. Saya ingat tuh, saya jelaskan, Pak, saya kan diminta mengambil buku saya Pak ya, sudah ditandatangani beliau, tapi bukunya beda Pak. Dia bilang, masa sih? Iya Pak. Petugasnya bilang, tapi kita hanya dititipkan itu Pak sama beliau Pak. Terus saya jelaskan, ini soft cover, ini box. Tuh, ada perbedaan celah di sini. Sementara di hardcover langsung padat, maksudnya langsung penuh, langsung pas gitu. Karena ini soft cover ada sisanya. Akhirnya
saya dan seorang ajudan beliau, kebetulan Pak Tri-nya kan memang lagi luar kota pada saat itu ya. Itu saya masuk ke ruangan piket ajudan. Hampir sekitar 20 menit saya ngubek-ngubek. Benar-benar ngubek-ngubek. Jadi saya dikasih izin pada saat itu, ya udah Mas, saya ikut saya, kita cari Mas di ruang ajudan. Jadi ruang ajudan itu ada semacam ruangan di rumah Pak Tri, itu isinya tuh ada tempat untuk ajudan, untuk itu bersantai dan untuk siaga gitulah. Ada TV-nya, ada lemarinya, pokoknya eh, untuk dinas lah, ajudan dinas pasti standby-nya di situ. Saya cari-cari, bongkar-bongkar, tidak ketemu. Agak kasian juga sih, saya ingat saya bongkar lemari ini, buka ini, cari sampai petugas ajudannya ngomong, Mas yakin Mas bukunya ada Mas? Saya bilang, loh Mas, nih Pak, nih buktinya ini Pak, ini kalau yang hardcover tuh penuh Pak, tapi ini kok soft cover gitu. Ya akhirnya buku tetap nggak ketemu, ya udah. Tapi saya tetap dapat dari beliau tantangannya di buku soft cover. Itulah salah satu pengalaman saya dengan Pak Tri Sutrisno. Dan saya kan pertama kali bertemu beliau itu tahun 2014 ya, di Taman Suropati. Setelah itu kan setiap kalau ada event saya berusaha untuk bertemu dengan beliau. Nanti akan saya di akhir video ini akan saya tampilkan foto-foto pada saat pertama kali saya bertemu dengan beliau hingga terakhir kali saya bertemu dengan beliau. Memang ada perubahan sih dari fisik beliau ya, mungkin karena sudah sepuh kan, usianya sekarang sudah 80 tahun lebih ya beliau. Jadi dari yang agak gemuk sekarang udah agak kus, terus rambutnya tambah lama tambah putih. Pas pertama kali saya ketemu masih ada masih rambutnya masih agak hitam, sekarang udah putih. Terus ya namanya usia ya, tapi saya doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberikan kekuatan untuk terus berkontribusi bagi NKRI, karena sosok beliau memang cukup langka dan saya sangat kagum dan menghormati beliau, dan merupakan sebuah kehormatan bagi saya pada saat itu pernah bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan beliau walaupun sebentar. Beliau orang yang ramah, bahkan saya ada rencana untuk membuat sebuah buku tentang pengalaman saya bertemu Pak Tri Sutrisno, karena kalau diceritakan sebenarnya sekarang durasinya saja sudah hampir 25 menit. Ini udah saya singkat-singkat yang penting-penting aja. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ya keterbatasan waktu dan kuota intinya. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa salah satu obsesi saya saat ini adalah saya ingin menjadi kolektor atau pengumpul benda-benda yang berkaitan dengan Pak Tri Sutrisno. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di akhir video saya tampilkan beberapa items yang sudah sempat ditandatangani oleh beliau, dan menurut saya cukup agak jarang juga. Saya bahkan mengumpulkan beberapa majalah lama yang memiliki gambar cover Pak Tri Sutrisno. Itu cukup jarang juga, apalagi udah hampir 30 tahun kan sejak beliau pensiun dari Panglima TNI gitu. Itulah, karena menurut saya belum ada di Indonesia kolektor barang-barang khusus Pak Tri Sutrisno. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk memulainya menjadi yang pertama gitu. Jadi ya itulah yang saya bagi. Sekali lagi kalau teman-teman ini lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di sini sih, di buku ini. Cuman insya Allah saya berencana membuat sebuah buku yang khusus tentang Pak Tri Sutrisno. Kalau yang di sini kan ada Pak SBY, Pak Habibie, Pak Budiono, Pak Yusuf Kalla gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, menambah wawasan, dan ingat kita harus tetap menghargai jasa-jasa pemimpin dan mantan pemimpin kita.
semua pemimpin itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi percayalah, pasti seperti kata Pak SBY, bahwa setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan kekurangan, tapi mereka pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini dia sekali lagi foto Pak Tri. Ini foto Pak Tri tahun 93 ya. Jadi udah sekitar hampir 26 tahun ya. 25, 23. Udah lebih ya. Udah 28 tahun masalah. Tahun 93 cukup lama. Sekarang tahun 2021. Sekarang Pak Tri rambutnya sudah memutih semua juga. Mungkin karena udah sepuh ya, jadi ya mungkin tidak sebugar dulu, jadi memang harus dijaga kesehatannya gitu. Jadi kita harus senantiasa mendoakan para mantan pemimpin kita supaya mereka selalu diberikan kesehatan, diberikan rahmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Pak Tri saja, kita masih punya banyak pemimpin, mantan pemimpin. Misalnya Pak SBY, Ibu Megawati, ada Pak Hamzahas, ada lagi Ibu Kalina, Uma Wiyadikusumo, Pak Budiono, Pak Yusuf Kala. Itu adalah para mantan pemimpin nasional kita. Yang suka tidak suka kita harus tetap menghormati, karena mereka pernah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia, dan mereka adalah simbol negara juga. Jadi kalau menurut saya, jangan pernah membenci seseorang itu dari jabatannya ya. Maksudnya saya nggak suka pemimpin ini, saya nggak suka pemimpin ini. Ya mereka pasti punya gayanya masing-masing gitu. Tapi tetap kita harus tetap hormati, karena semua pemimpin itu pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu. Siapapun itu ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini soalnya. Itu ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, memberikan wawasan, inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman ini suka, bisa kasih komen, bisa share video ini, terus bisa subscribe biar menambah jumlah subscriber saya gitu. Dan jangan lupa saksikan video-video lainnya, video menarik lainnya di channel YouTube Andi Setiabudi, yang selalu berusaha memberikan video-video yang informatif, edukatif, dan bermanfaat bagi semua. Setelah ini teman-teman bisa melihat tampilan foto-foto saya bersama Pak Tri Sutrisno. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.